Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa, yang senantiasa memberikan kita nikmat kesehatan sampai detik ini, masih diberikan kenikmatan sehat dan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya semoga setiap hari kita jalani mampu menjadikan diri kita bisa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan salam kita curahkan limpahan rahmat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua diakui menjadi umat kelak mendapatkan syafaat darinya, dan kita diistimewakan oleh Allah terus berjalan di atas sunnah Rasulullah SAW. Memasuki ke hari ke-28 ini, kita mengambil tema 100.000 kota cahaya dan istana perak dan mimbar misik. Kaum muslimin yang insya Allah hari ini dirahmati Allah. Hari ini kita berada di sebuah ruangan VIP, yaitu 10 hari di bulan Ramadan. Bulan merupakan fase pembelaan diri dari api neraka, sekaligus puncak dari seluruh tingkatan ibadah di bulan suci ini. Di waktu-waktu ini, Rasulullah SAW memberikan teladan dengan memperketat ibadah, menjauhkan diri dari kesibukan duniawi, dan fokus di sepenuhnya di bulan ini untuk beribadah, membaca Quran, tadarus, itikaf, bersedekah. Momen ini menjadi sangat penting dan istimewa karena di dalamnya terdapat yaitu malam Lailatul Qadar. Jamaah yang dirahmati Allah, dunia ini adalah negeri ujian yang melelahkan, namun Allah menjanjikan sebuah negeri atau peristirahatan bagi mereka yang sabar, yaitu sebuah hunian yang tidak pernah rusak, tidak pernah ada tagihan listrik, tidak ada pajak, dan penghuninya tidak pernah menua. Itulah namanya properti akhirat yang dijanjikan oleh Allah. Untuk itu, hari ini kita akan membedah 3 simbol kemuliaan di akhirat dengan tema tadi itu 100.000 cahaya, istana perak, dan mimbar misik. Apa simbol pertama? Simbol pertama 100.000 kota cahaya. Ini diibaratkan bahwa dunia adalah pasar dan surga adalah barang dagangan, yaitu dagangan Allah yang maha mahal. Inna sil'atallahi wala kila. Dunia yang kita tempati ini memiliki batas, namun surga adalah kerajaan tanpa batas. Batas tradisi kitab-kitab atau nasihat ini digambarkan adanya 100.000 kota cahaya sebagai bentuk jamak kemuliaan yang Allah berikan kepada hambanya. 100.000 kota cahaya ini menggambarkan luas dan terangnya kemuliaan yang diberikan kepada orang-orang atau hambanya. Cahaya melambangkan sebuah petunjuk
dan keridhaan Allah yang menyinari kehidupan manusia di akhirat kelak. Hakikat surga, hakikat cahaya surga ini tidak ada matahari atau bulan, namun selalu terang benderang. Cahayanya bersumber dari nur ars Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran Az-Zumar 69, Allah menegaskan, dan bumi padang mahsyar dan surga menjadi terang benderang dengan cahaya yang penuh dengan keadilan Tuhan. Makna 100.000 kota, angka ini adalah simbol kelimpahan Al-Qatsar. Allah menyediakan ribuan tingkat kedudukan bagi setiap amal saleh, satu contoh cahaya bagi ahli puasa, satu kota bagi ahli sedekah, dan seterusnya. Cahaya ini adalah balasan atas gelapnya malam-malam kita saat bersujud dan lemasnya tubuh kita saat berpuasa. Jamaah insya Allah yang dirahmati Allah, simbol yang kedua, istana perak dan arsitektur sebuah rumah di surga. Istana di surga bukanlah simbol kesombongan, melainkan simbol keamanan dan kenyamanan abadi. Istana perak merupakan simbol kedudukan tinggi di surga. Perak sering disebut dalam Al-Quran seperti dalam surah Al-Ihsan sebagai salah satu perhiasan dan memateri bangunan bagi penduduk surga. Bahan bangunannya kita dengar, kita lihat bukan gedung-gedung yang terbuat dari beton, tapi sebuah bangunan istana dari logam yang mulia. Di dalam hadis Rasulullah SAW pernah sampaikan, ditanya tentang bagaimana surga, satu bata dari emas dan satu bata dari perak. Semuanya perekatnya adalah minyak misik atau kasturi yang sangat harum. Kerikilnya adalah mutiara yang yakut dan tanahnya adalah asfaran. Kaum muslimin insyaallah dirahmati Allah. Bagaimana cara membangunnya surga? Yaitu dari sekarang sholat sunnah rawatib. Barang siapa sholat 12 rakaat sehari semalam akan dibangunkan baginya sebuah rumah di surga. Bukhari Muslim. Yang kedua adalah membangun masjid, walaupun hanya menyumbang satu sak semen atau satu bata. Yang ketiga adalah menjaga lisan. Istana surga disediakan bagi orang-orang yang berkata baik. Surat Al-Maryam 61-63. Simbol yang ketiga, mimbar misik dan kedudukan para pecinta. Puncak dari kemuliaan adalah kedekatan dengan Allah di surga nanti. Ada orang-orang yang duduk di atas mimbar misik. Maksudnya adalah singgasana dari minyak kasturi. Ini menggambarkan tempat duduk yang mulia dan harum dalam tradisi Islam. Mimbar dari minyak misik ini adalah tempat terhormat yang disediakan bagi orang-orang yang saleh. Orang-orang yang syuhada atau mereka yang saling menyintai karena Allah pada hari kiamat kelak. Kaum muslimin insyaallah yang dirahmati Allah. Siapa penghuni mimbar misik? Bukan hanya para nabi, tapi mereka yang saling mencintai karena Allah. Dalil hadis Al-Qudsi, Allah berfirman, orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku, mereka akan mendapatkan mimbar-mimbar dari cahaya yang dicemburui oleh para nabi dan syuhada. Tirmizi. Kenapa minyak misik? Misik merupakan sebuah kasturi, adalah pewangian terbaik di dunia. Ia cair, tapi di surga ia bisik, ia bisa menjadi hamparan dan mimbar yang kokoh namun lembut dan sangat harum. Melambangkan nama baik dan hati yang bersih yang dibawa seseorang selama di dunia. Mereka itulah orang-orang yang didekatkan kepada Allah, berada dalam surga kenikmatan, di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan bertahta seraya bertekanan di atas
berhadapan-hadapan. Surat Al-Waqiah ayat 11 sampai 16. Jamaah yang insyaallah dirahmati Allah, hari ini 100.000 kota cahaya merupakan istana perak dan mimbar misik adalah undangan terbuka dari Allah. Tiketnya bukan uang, melainkan iman atau amal saleh. Ramadan, momentum terbaik untuk memesan tempat di sana. Bayangkan saat ini kita melangkah disambut oleh malaikat. Salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan atasmu karena kesabaranmu. Itulah saat dimana semua lelah di dunia hilang tak berbekas. Marilah kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang hari ini disampaikan sedikit ini memberikan nilai kebaikan untuk diri saya atau orang-orang yang mendengarkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridhoaka wal jannah. Ya Allah, kami memohon ridhomu dan sungguh dan surgamu. Masukkanlah kami ke dalam istana perakmu, dudukkanlah kami di atas mimbar cahayamu, dan kumpulkan kami bersama para kekasihmu. Amin, amin, ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua bulan yang tiba bulan